Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anam. Amma ba'd. Fa ya 'ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad qala subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya selalu berkata jujur. Jika demikian, maka Allah akan memudahkan kalian untuk berbuat baik, mengampuni dosa-dosa kalian. Siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka pastilah akan mendapat keberuntungan yang sangat besar. Surat Al-Ahzab ayat 70-71. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, manusia sempurna sepanjang sejarah. Tiada tanding, tiada manusia teladan yang wajib kita ikuti ajarannya dalam kaitan dengan ibadah, muamalah maupun takofiyah. Dalam hal ibadah pun Nabi Muhammad memberikan ajaran beragam, bukan seragam. Ini penting. Ada beberapa bagian yang seragam, misalnya jumlah rakaat sholat, misalnya puasa Ramadan atau haji. Tapi sebagian terbesar adalah pilihan. Maka kita tidak perlu berselisih soal ini. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut, bismillahnya keras atau pelan, dan masih banyak lagi. Kita saling mengerti. Umat Islam ini adalah saudara, dipertemukan dengan ajaran tauhid, membesakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan. Masalah muamalah apalagi sangat beragam, dan ini penting untuk kita sadari bahwa masalah muamalah itu tidak bisa ditempeli bid'ah. Yang bisa ditempeli bid'ah itu yang ibadah, akidah dan ibadah. Kalau yang muamalah, pengembangan manusia semamnya asal, tentu tidak diametral bertentangan dengan Islam dan Islam. Masalah muamalah sangat luas, kreativitas kita dituntut. Bentuk masjid itu juga masalah kehidupan kita. Bagaimana kita mengkreasi apa yang diturunkan Nabi, harus senantiasa berkomunikasi dengan akidah kita. Dalam hal thaqafiyah, budaya apalagi, ini lebih luas lagi, lebih variatif lagi. Pakaian ini ya sangat penting untuk ajarannya, tapi bentuk pakaian Arab atau bukan Arab sangat berbeda, makanan sangat berbeda. Walhasil keteladanan Nabi Muhammad SAW semuanya baik, tapi yang wajib dipatuhi sebagaimana tuntunannya, tidak bisa ditawar adalah ibadah. Ibadah harus senantiasa bisa dirujukkan kepada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara tekstual. Tapi kalau
muamalah atau thaqafiyah bisa dirujukkan kontekstual atau tekstual dan kontekstual. Tapi induknya harapan kita semuanya, organisasi apapun yang mengacu kepada tuntunan Nabi Muhammad SAW harus tetap bersatu, harus tetap rukun. Muhammadiyah, NU atau Persis atau yang lain-lain di Indonesia ada sekitar 70 lebih ya ormas yang punya ciri khas masing-masing, tapi semuanya harus bisa dirujukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin rahimahullah, dalam kehidupan sehari-hari kita mesti sadar bahwa wilayah kreasi, wilayah inovasi itu hampir tak terbatas. Yang terpenting bisa kita jelaskan kepada umat bahwa ini adalah turunan yang tidak bisa ditolerir adalah jika berhadapan dengan tauhid, dengan akidah. Dengan sangat mohon maaf, sungguh salam gaduh-gaduh itu bertentangan. Mohon maaf, sudah lama sebenarnya saya suarakan, saya gelorakan, tapi sekarang musik salam itu kan doa itu pasti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada Tuhan masing-masing. Ya biar selamat pagi atau apapun tujuannya kan berdoa ya. Rasulullah kan membimbing kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu saja. Tidak usah campur-campur dengan salam yang lain. Kalau pemimpin itu beragama lain silakan salam dengan agama lain, tapi kalau pemimpin itu agama beragama Islam ya salam dengan Islam. Tidak usah lalu demi toleransi lalu salam gaduh-gaduh. Itu bukan toleransi, itu sinkretisme. Doa bersama juga begitu. Tidak bisa. Doa itu kan pasti kepada Tuhan. Dan Tuhan kita kan berbeda dengan Tuhan mereka. Kalau Tuhan mereka ada Tuhan kita misalnya, tapi kan syirik. Mereka yang tauhid itu kan Islam saja. Selain Islam sungguh sulit untuk mengaku tauhid. Maka dari itu kaum muslimin rahimahumullah, kita toleran ya toleran, rukun ya rukun, tetapi tetap masing-masing memegang prinsip ajarannya. Kalau sudah menyangkut tauhid, kekeh kita tidak bisa, tidak ada toleransi. Kaum muslimin rahimahumullah, sebagai bagian dari memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW, mari kita secara sadar berusaha sebanyak-banyaknya membaca syafaat dimanapun dan kapanpun jika mungkin, dengan bersuara ya bersuara, kalau tidak ya di dalam hati, tapi usahakanlah kita menjadi umat yang dapat syafaat. Itu janji Nabi. Yang dapat syafaat itu yang berselawat, bukan keturunan siapa. Yang berhak memberi syafaat juga Nabi Muhammad saja. Keturunannya juga ya kalau diizinkan Allah ya bisa, tapi secara umum tidak bisa. Jadi kita berharap itu syafaat, bantuan. Kita ini banyak dosa, maka janji Rasulullah SAW, siapa yang banyak membaca salawat adalah yang paling mendapat syafaat. Oleh karena itu, dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, di samping meneladani atau nampak jelas keteladanan Nabi SAW baik yang terkait ibadah, muamalah maupun thaqafah, kita juga banyak membaca salawat. Aku qauli hadza fastaghfirullahaladzim wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya masing-masing diri memperhatikan apa yang akan dijadikan bekal untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah karena sungguh Allah Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Saya menghimbau kepada semua jemaah sini, tidak usah ada yang tersinggung. Sungguh para ulama setahu saya sepakat bahwa sholat Jumat itu tidak otomatis mendapat privilege tidak selalu. Sholat Jumat yang mendapatkan hak tidak selalu hanyalah yang tidak telat. Ini tolong dicatat betul. 40 tahun lebih saya khotbah, selalu saja Jumat itu ada yang telat khotbah. Sebab innal khutbah ini yakumani maqaman rakaatain adzuhur. Dua khutbah itu menempati 2 rakaatnya zuhur. Yang 2 disangka Jumat, yang 2 disangka 2 khutbah. Dan zaman Nabi memang tidak ada yang telat sih. Tapi kesepakatan ulama orang yang Jumatan telat itu cukup beda gak sholat zuhur. Telat gak menangi khutbah itu loh, paham atau tidak paham, tidur atau tidak tidur, pokoknya waktu khutbah sudah ada di sini, sudah ada di masjid. Kalau tidak, ya sholat zuhur. Bahkan dalam qaul Syafi'i dan sekarang juga masih banyak yang mengikuti bahwa Jumatan ya Jumatan sholat zuhur seperti di Bunga Gresik, di Ploso, Jombang, di banyak tempatnya itu masih sholat zuhur secara berjamaah. Itu pemahaman mereka terhadap hal ini. Tapi secara umum orang Jumatan yang tidak telat, yang menangi khutbah itu tidak usah sholat zuhur. Tapi yang tidak menangi khutbah berarti godang, ya harus selalu. Makanya untuk ke depan harus tidak telat. Sebaiknya takmir itu membantu lisannya di masjid itu tentang hal ini. Sebab ini kurang populer. Orang Jumatan kan sa'rokaat itu gak selalu. Kasihan itu nanti pada masyarakat. Moga-moga hal ini bisa dipahami dan tidak usah ada yang tersinggung lagi untuk ke depan. Kalau yang sudahlah pecah di Juplano kebaca diapalkan. Tapi yang ke depan ini sudah diingatkan, jangan telat lagi. Sholat Jumat hanya hari Jumat dan jamnya juga mungkin sekitar 11:30. Kenapa masih ada yang telat? Ini harus kita bertanya pada diri masing-masing, kontak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita untuk ke depan siap untuk tidak telat Jumatan. Inna malaikatahu yusalluna ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir wal muslimin wal muslimat ya Allah. Allahumma udif baina qulubihim wa aslih lana bainahum wa ansurhum 'ala 'aduwwika wa 'aduwwihim wansur mujahidin Filastin ala aduwwika wa aduwwihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillah. Subhanallah. Inna ma yaqulu al-'abdu wa lisanu wa dadu wa qulna insyaallah.